Kemudian panggilan bundur-bundur. Seleksi kan? Nah, kewajiban saya hanya membayar pemandu bakat sing apik. Nah, nek wis kuwi kan munggah tahun esuk Pak, munggah. Nah, iki bupatine saiki ngomong, wahai kepala sekolah SMAN Negeri 1 Batang, nyong njaluk tolong sak kelas dikosongake, nyong titip piye wong 40 tugase mung isuk main bal, terus sekolah sedilo, awan main bal, sore sekolah sedilo, sore main bal. Awas engko nek pasmu kenaikan kelas ora munggah, berarti sampean kepala sekolah tak pindah nang dia. Bupati. Menakutkan, Pak. Terus didik kayak gitu terus. Kira-kira 2 tahun muncul enggak bakat-bakat yang potensial? Nek ora ya kebangetan iki. Modalnya apa to? Modalnya kan mondok siji karo pohon gula diguduk sih. Apa maning kacang hijau susu. Kan cuma itu aja Pak. Iya. Nah, kreativitas kayak gitu. Kalau kita nggak ikhlas, orang. Contoh meneng ya. Anak-anak di sekitar kita ini kan akeh sing kepengin jadi polisi, di tentara akeh mboten? Banyak. Akeh sing ya. Banyak. Nek akeh diumumake per kecamatan. Wakil yang terbaik pada saat mau ada pendaftaran tentara, pada saat mau ada tentara polisi, kon kumpul nang Drace. Audisi. Lah kita kan punya tenaganya semua. Psikotes. Ahli psikologinya kan punya. Tolong diajari psikologi, lebokke aula kabeh. Ora bupati. Yo enggak? Terus jasmani. Dari mulai Pak Dirman jadi tentara nganti saiki Pak SBY jadi presiden, sing jenenge ujian jasmani tentara. Yo ajeng. Bukune sono dites kae pintar-pintar saka Kodim, pintar-pintar saka polisi. Yo njaluk tolong Pak Kapolres, Pak Komandan Kodim. Ditulungi ora kira-kira? Bupati. Gratis Surabaya. Terakhir tes kesehatan. Daftar tentara, daftar polisi kuwi. Tes kesehatannya wis ajeg nyong wis apal. Kupinge budek ora, kolip ora, untune loro ora, amandelek ora, bengkong ora awake, varikokel ora, jantung iki dan lain-lain ora. Lah kan ono doktere. Bupati. Bayar ora? Bupati. Tinggal ngongkon. Nek wis terkumpul ana wong pirang atus, tinggal nyilik trik. Daftar bareng-bareng nang Semarang kono. Jajal piro sing mlebu. Ana sing bayar? Le bupati. Bupati nyilih trik. Nah ora oleh silih bis, ora oleh silih trik, tak cek trayeke sampean. Pirang bis dienggo trayek siji jejal kok mrene. Ayo kowe. Bupati. Jejal kok kuwi. Aduh, kebok temen nang kene sing Pak. Tolong bantu saya, yo. Tolong bantu. Iya, siap. Jajal bisa bismillahirrahmanirrahim ya Mas. Iya. Jadi kayak gitu ide kreatif dan lain-lain itu akan muncul pada saat kita bekerja ikhlas. Amin. Saya kira itu saja karena ini sudah jam 1:30 matur nuwun atas ininya. Saya cuma titip Pak Ketua, teman Pak Ketua ya. Tolong apa yang diputuskan di sini dibuat resum atau apapun hasilnya saya nggak ngerti. Monggo pada saat saya minta Mas Firman Mas hasil itu dari beberapa orang terbaik pada saat di sini, jalur tolong kumpulake meneh sampai siap untuk kita diskusikan bareng-bareng. Mau jadi tim ahli maksudnya nanti. Wah ini bahaya nih. Baik itu aja yang perlu sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terbukti ketika misalnya pada saat kemarin ruang publik itu tertutup, banyak orang yang menerobos. Jadi harapan, saya kira kita punya harapan baru seperti kegelisahan yang dari kemarin kita di sini menggumpal gitu, saya kira pecah dengan munculnya harapan baru akan adanya ruang publik gitu kan, ruang publik di Banten. Makanya dulu pada saat kita mau menganalisis APBD, kita mendapatkan APBD itu susahnya bukan main. Bahkan mengatakan, pemerintah mengatakan, aparat mengatakan ini dokumen rahasia. DPR kita temui ini dokumen rahasia. Jadi kita susah, akhirnya kita nyolong dan dapat kemudian kita analisis dan hasilnya sudah kita analisis, nanti salah satunya menjadi KPK. Betapa begitu menyakitkannya anggaran daerah seperti yang sampaikan kemarin. Nah itu karena tidak ada ruang publik. Begitupun pada saat konsorsium draft adalah konsorsium yang membawai beberapa organisasi sosial kita. Salah satunya ada di itu adalah pernah bikin meneropong musrenbang, ini melakukan penelitian bersama kita musrenbang efektif nggak sih, dan bagaimana sesungguhnya penerapan ruang-ruang publik yang memastikan bahwa masyarakat itu terlibat dalam. Ternyata ruang publik itu hanya omong kosong, dan ruang publik itu hanya bualan, nggak ada. Saya kira ini adalah harapan baru kita bersama agar Batang terkenal. Dulu kalau saya kenalan sama orang lain itu, Mas rumahnya mana? Rumahnya saya Batang. Oh Batang ya? Atau kalau enggak Batang dari Batang itu nggak terkenal. Baru kalau udah ngomong Pekalongan, oh Pekalongan gitu. Jadi Batang itu terpendam dalam peta dunia gitu. Sehingga harapan baru ini Batang terkenal. Hebat. Nyeleneh dewe dari 4 yang paling nyeleneh. Semoga nanti bupati kita masuk rekor muri ya. Bupati Amin. Ya. Saya kira itu rekan-rekan semua. Saya perlu sampaikan, saya kenalkan, saya kira orang yang ada biar nanti kita ini satu persatu. Saat saya perlu kontaknya. Mau? Acara ini memang diinisiasi oleh Musyahada yang bekerjasama dengan Masjid Dalam Satuan Bangsa dan Politik untuk memastikan agar ada terjadi sinergi antara kekuatan-kekuatan masyarakat ini dengan pemerintah yang baru, agar kebijakan-kebijakannya lebih pro rakyat, terutama pro rakyat miskin selama ini hilang dari kebijakan pemerintah daerah kita. Kemudian kita didukung oleh sekian organisasi. Saya bacakan, saya kira KMPI, ketuanya Mas Ikhwan, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Kabupaten Batang. Ini federasinya organisasi pemuda. Kemudian konsorsium draft Demokrasi Rakyat untuk Perubahan. Ini yang dulu bersama Lakesda mengawal APBD dari mulai 2006, 2007, 2008 masuk Musrenbang. Kemudian Lakesda Nahdlatul Ulama, ini LSM-nya NU. Kemudian Alur itu aktivitas layanan untuk rakyat. Mas Heri ini organisasi yang concern pada isu-isu hak asasi manusia dan pendampingan orang marginal. Kemudian Jeram tadi sudah mengenalkan diri, adalah organisasi yang bergerak pada bidang lingkungan dan pendampingan masyarakat di sekitar hutan dan pesisir. Kemudian PEKA, ini menarik. PEKA itu adalah perkumpulan atau pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Jadi ini perempuan tapi kepala keluarga. Menarik juga nih. Kemudian ada Ibu yang bergerak di bidang pendidikan, ada Umah Tani tadi, ada Publik yang datang ya. Kemudian kalau PPI itu bergerak pengembangan pertanian yang ada lama, ada jaringan kerja petani Koryah Tolibah, ada Ma'arif Nahdlatul Ulama, ada Pemuda Ansor, ada Atayat NU, ada Tasyatul Aisyah, Pemudinya Muhammadiyah, ada Ikatan IPNU, ada IPNU, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Angkatan dari Faiyah Indonesia, ada Pemuda Pancasila, ada FKMD, Forum Komunikasi Madrasah Diniyah, ada Badrut TPQ, ada Karang Taruna Indonesia datang, ada Paguyuban Perangkat Desa Indonesia datang, ada Irmusba, ada KMBS, Golga Mahasiswa Batang di Semarang, ada Pagar Nusa, pagarnya bangsa ini, ada PAB, Paguyuban Anak Bangsa. Ini juga orang-orang korban kekerasan 65. Alur sangat concern mengadvokasi ini. Kemudian PGRI,
SPSI, FPN, KTNA, Kontrak Tani dan Nelayan Andalan, ada HKTI, ada SPI, ada Perbunu, dan ada Racikas, serta terakhir OI, itu orang Indonesia. Saya tertarik dengan kata-kata siapa yang di antara wajah-wajah yang sudah kita hafalkan, siapa yang paling tidak konsisten kira-kira dengan visi besar kita untuk bersama-sama membangun Jembatan Bersita. Nanti saya laporkan kalau nanti ada yang tidak konsisten. Nanti kita akan forum ini terakhir nanti habis makan siang kita akan diskusi kembali untuk mendiskusikan terakhir menyimpulkan seluruh yang kita lakukan, kita dari kemarin kita lakukan berupa rencana aksi apa yang kita lakukan, kemudian yang kedua rekomendasi yang akan kita sodorkan ke pemerintah baru, baik legislatif maupun eksekutif. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat ikatan, jadi di sini agar tidak tercerai-berai dan mudah dikumpulkan kembali, dikoordinasikan kembali, diberdayakan kembali. Kita akan membuat semacam kaukus perkumpulan atau namanya begitu ya, nanti kita sepakati bersama biar bisa ditindaklanjuti. Saya kira kita bersama-sama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Yoyo dan seluruh teman-teman semua. Semoga yang menjadi awal yang baik di saya persilakan Mas Burhan untuk menyampaikan beberapa hal. Mas, saya tambah sebentar ya. Tak tambah segede jujur tapi banyak yakin jujur tapi jenengan ya. Insyaallah Iki wingi sing bela aku ngaco. Lah jelas Pak. Ngaco. Jujur. Maksud saya organisasinya yang di sini yang bantu aku ngaco. Ya, sampun. Sakjane nggih, sakjane. Kita buka Pak. Mau yang tanya tentang ketakutan jenengan. Lah Mas Yo piye pada saat kita mau frontal nih untuk melawan yang namanya istilah apa feudalisme, tirani dan kuasaannya sapa piye Mas Yo? Saya kan keliling dari 15 kecamatan nih. Mas Yo kan menang itu dengan KPU. Iya. Ya tidak? Orang-orang sing seneng lho Mas. Ono wong tangisan. Benar tidak? Dan itu saya rasakan. Dan sebetulnya roh untuk perubahan itu juga mereka sudah ada Pak. Makanya itu Pak, dan semua yang ada di sini. Yang pertama, sing wis ya wis. Kemarin elemen jenengan bila saya atau tidak, tolong tutup. Krep. Saya ajak jenengan saudara semua yang ada di sini beserta organisasi dan elemen di bawahnya untuk bergabung bersama Yoyo Sutadi membangun Batang Baru. Dan kelak kemudian hari saya tidak ingin bahwa apa yang saya lakukan ini bisa dicegat oleh kelompok tertentu. Apa kuwi jenenge? Maksud nggih? Kelompok ini, bu ini, persyaratan sebutake, saya tidak mau. Yang bisa mencegat Yoyo dengan segala resikonya hanya ada satu kekuatan, apa? Rakyat. Yang bisa mencegat Yoyo dengan segala ide dan apa yang akan dilakukan di Kabupaten Batang ini hanya rakyat Batang. Jadi kelompok tertentu atau apapun tidak boleh. Ya rasa tak mungkin Mas. Ya, yang bisa mencegat adalah rakyat Batang. Oleh karena itu kalau kita sudah sepakat kayak gini, segera sampaikan ke semuanya untuk mengamankan semua misi yang akan kita buat. Toh kembalinya kepada mereka, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sepakat ini? Nah, berarti ya tambah kekuatan lagi. Baik, matur. Ya cuma saya tambahin sedikit aja Pak Yoyo. Ya, sedikit aja. Sedikit ya. Intermezzo aja nih.
Jadi yang perlu dicatat oleh Mas Yoyo bahwa semua yang disampaikan Mas Yoyo kami rekam gitu loh Pak. Jadi kalau di antara kita ada yang nyelketek juga ya kelihatan. Kalau Pak Yoyo juga misalkan Masis, iya saya tugas jenengan adalah membelikan metre Rp6.000 sesuai dengan jumlah elemen di sini untuk membuat semacam kaos atau Masis, sama cek tuku ya, namanya pinggiran. Mas, sampean sing kon tuku tok lah duit iki Mas. Jadi, ayo kita bersama-sama. iya. Saya paling senang kayak gini, paling senang. Jadi makanya pada saat talkshow pun pendopo saya langsung tak serahkan kepada rakyat. Hal yang beginian nanti bisa kita lakukan setiap Kamis malam Jumat Kliwon di pendopo Kabupaten Padang. Nek ono rezeki yo nyembelih kebun, nek ora ono nyembelih gori alias ngogononan. Iya, Yang sampai bisa kumpul sama saya ngomong apa baik silakan. Pada saat itu juga dapat bebas ke protes saya. Ya. Oke, Mas Duran. Orang kampusnya di Tadi mau ngomong soal Bupati Mogono itu sama rumah dinas yang memang akan digunakan terbuka dan aspirasi dari Pak Yoyo dan ikut. Ya, ini sudah ada yang saya katakan. Cuma ingin saya garis bawahi, jadi teman-teman sudah langsung real ketemu dengan Pak Yoyo langsung ya. Artinya ini pengalaman bagaimana nge-friend soal apa yang dikatakan soal tidak ada kami Britain, soal kami Bangkaten. Nah, itu saya kira satu tekad, satu hal yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi tak tersentuh, tapi terbuka. Dan itu nyata tadi diomongkan bahwa misalnya rumah dinas akan menjadi aspirasi, ada pertemuan tiap Kliwon menjadi ruang publik itu. Ini artinya sebetulnya apa? Tetap saja dasarnya adalah soal tetap profesionalisme. Yang kedua adalah soal berani melakukan terobosan. Dan keberanian yang seperti ini saya kira menjadi barang yang mahal sekarang kemarin-kemarin. Lalu soal melawan arus. Tadi ada hal yang lebih penting lagi diomongkan Pak Yoyo soal ikhlas. Ikhlas itu saya pahami sebetulnya bukan ada dua. Satu di situ mencakup ketika ditindakkan kita bisa rumongso iso. Ini dari Sunan Bonang mengatakan gitu. Tapi ada hal yang lebih penting lagi. Ketika kita bergerak bersama-sama dan macam-macam, kita tahu cukupkan bahwa wilayah kita segini. Nah, ketika kita mencukupkan ini, sebenarnya kita bicara tentang iso rumongso. Ini yang sering lupa. Saya hanya ingin ngasih pesan ini, iso rumongso itu. Dari situ sebetulnya maka kembali ke posisi dan peran teman-teman. Posisi teman-teman sesungguhnya adalah diasumsikan karena pemerintah daerah tidak sempurna, butuh yang namanya sisi-sisi kanan, tangannya tidak akan menjangkau banyak hal. Itulah tumbuh NGO, itulah tumbuh civil society. Di situ sebenarnya sisi civil memberikan lalu tugasnya masukan, pengawalan dan seterusnya. Di situ iso rumongso jenengan. Jadi saya ingin menempatkan itu kembali, tapi tekad satu keberanian dan macam-macam ini barang yang mahal, maka jangan sia-siakan dan bekerjalah profesional. Saya kira ke depan untuk Batang yang berubah ini akan kita tata menjadi batu bata impian yang semakin nyata. Saya kira itu yang ingin saya tegaskan. Semoga bukan hanya manfaat hari ini kita ketemu, tapi juga menyatukan ruh-ruh perubahan itu. Tetapi dengan posisi dan tugas wilayah kapan dan sebagainya yang kita juga tata.
masing-masing. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Yoyo yang sudah hadir, dan selalu soal friend ini saya kira inilah sekali lagi kita menekankan semoga bukan hanya dalam pribadi tapi bagaimana proses pemerintahan itu nanti di rumah dinas yang terbuka itu bisa menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar bisa kita lakukan, dan itu adalah tadi kepada filosofis rumongso iso dan iso rumongso itu. Terima kasih. Saya serahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budiman. Jadi terakhir saya ingin tegaskan bahwa CSO, NGO atau OKP yang berkumpul di sini itu bukan real adanya gitu ya, bukan jadi-jadian, bukan plat merah. Kan ada kan LSM yang biasanya di sini. Saya akan ingin menjamin kepada Pak Yoyo bahwa yang ada di sini adalah LSM yang serius dan benar rakyat dan yang lain. Sebenarnya logika LSM yang benar itu sederhana Pak. Jadi kalau pemerintahnya benar, kita akan kooperasi, kita akan dukung, kita akan kerjasama. Tapi kalau pemerintahnya tidak benar, jadi wanti-wanti, teman-teman wanti-wanti jangan sampai pemerintah yang baru itu seperti yang lalu. Gitu. Kalau seperti yang lalu, saya kira kita akan pada titik yang sama, konfrontasi, bahkan mungkin pada titik kritis. Saya kira rajutan kerjasama itu sudah kita tengok sudah kita rasakan di dan saya kira ini kita tinggal menindaklanjuti dengan kerja-kerja yang nyata. Saya bersyukur sekali. Nah, kalau jangan kerja korban, tapi juga perlu kerja tekun namanya. Ya, kerja tekun. Jadi saya bersyukur sekali nanti kalau ruang publik itu terbuka, apalagi ada forum rutin di Lopo itu akan sangat menarik dan ini ideal. Ini asik sekali nanti. Kira itu harus kita bikin sama-sama ya. Terima kasih atas apresiasi semua atas forum ini dan partisipasi bapak-bapak rekan-rekan semua. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Batang! Mari.